Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Asik. Sekarang kita mau ngomongin apa nih? Gue baru inget. Gue mau ngomongin sound horeg. Ini fenomena aneh. Beneran aneh. Kenapa gue bilang aneh? Udah jelas-jelas itu ngerusak. Udah dibilang MUI, ya kan, bahwa sound horeg itu haram. Karena apa? Mengganggu dan merusak. Lu masih nggak terima juga. Masih banyak juga yang nggak terima kalau sound horeg itu merusak dan mengganggu, ya kan? Kurang merusak apa coba? Kurang merusak apa nih? Kuping lu punya batas. Ya kan, untuk menerima suara itu punya batas. Segede apa? Punya batas. Jangan dipaksain. Ya kan, jangan dipaksain, apalagi sama orang-orang yang nggak mau ngedenger itu. Jangan dipaksain, kasihan kuping mereka, Bor. Conge. Lu mau nyari uang, ya kan? Tapi lu ngerusak. Kurang ngerusak apa ya coba? Kurang ngerusak apa ya? Rumah dirusak, fasilitas umum dirusak. Masih juga bilang itu nggak ngerusak. Kan aneh, lolot, iya kan? Sampai kemarin tuh ada di gua sempat ngelihat itu ada di satu acara TV, ya kan, antara MUI dan antara yang kontra sama yang kontra sama sound horeg dan orang yang pro membela sound horeg. Dia nanya, kalau seandainya sound horeg ini haram, alasannya apa? Alasannya karena mengganggu. Kalau seandainya mengganggu, berarti suara toa di masjid, selain azan ya katanya, setelah azan itu, setelah sholat itu, segala suara toa yang keluar itu harusnya diharamkan juga dong. Kan mengganggu. Gimana ya? Ngasih tahu bapak itu gimana ya? Pelan-pelan coba deh orang-orang yang dekat sama dia, tolong deh. Kasih tahu deh. Kasih tahu. Suara toa di masjid bagi sebagian orang memang mengganggu. Mungkin mengganggu karena terlalu besar, tinggal dikecilkan. Sound horeg apa bisa dikecilkan? Apa mau dikecilkan? Enggak. Sound horeg itu justru nyari gede. Semakin gede suaranya, semakin pecah gendang telinga lu, semakin banyak congek lu keluar, semakin bagus. Jelas kan? Terus yang kedua, ngaji. Ngaji itu gak ngerusak. Ngaji di masjid itu, suara pengajian di masjid itu, suara orang ngaji di masjid itu gak ngerusak, ya. Dari mana datangnya lu dengerin suara Al-Quran rusak? Dari mana datangnya lu dengerin pengajian rusak? Kalau lu ngedengerin sekte yang sesat-sesat itu, yang nyuci otak lu buat ngancurin agama lain, itu baru rusak. Dan itu biasanya mereka tidak pakai toa, mereka melakukannya tertutup. Kalau di masjid enggak. Dari mana datangnya ada orang baca Al-Quran habis itu rusak dia? Enggak ada. Kasih tahu gue, kalau ada kasih tahu. Serius gue, nggak ada bos, nggak ada. Kalau sound horeg banyak, rusak, jelas rusak, gendang telinga lu rusak, lo dengerin itu, ya kan? Terus rumah orang rusak, kacanya pecah, pagernya dibobok, dihancurin biar supaya bisa lewat truk sound horeg lo. Gapura rusak. Belum lagi yang joget-joget dengan tetek setengah apa tuh? Setengah kepala gue gedenya. Ya kan, berjejer tuh tetek. Joget-joget di situ. Itu bukan bikin rusak mental anak-anak yang nonton, bikin rusak akhlak anak-anak yang nonton, rusak. Kurang rusak apa? Masih lo bela? Rusak. Masih lo bilang banyak manfaatnya? Apa manfaatnya? Tunjukin. Manfaatnya itu cuma buat segelintir orang, bos. Buat masyarakat kagak. Manfaatnya itu bukan buat yang punya, yang joget, yang kerja.
buat anak-anak yang nonton. Gak ada manfaatnya. Lu bayangin di satu kampung congek kan lucu. Ciri khasnya kampung ini apa? Congek anjing. Kampung gue ciri khasnya apa? Kampung ini ciri khasnya sambalnya mantap. Kampung ini ciri khasnya dia fashionable anjing. Kampung ono ciri khasnya apa? Congek anjing, congek. Ciri khas lu congek. Sekampung lu bayangin tuh. Ciri khas kok congek, ada-ada aja. Lagian lu aduh, udahlah, ngapain lah, udahlah. Ini lagi siapa? Ada lagi nih, lo lihat nih. Nih. Lo baca nih. Tulisannya nih jelas nih, ya kan? Orang tua, ini statement aneh nih. Orang tua dan orang sakit kalau ada sound horeg diminta untuk diungsikan. Anjing. Di mana-mana orang tua dan orang sakit itu diprioritaskan, bro. Dari mana datangnya? Kalau ada orang tua nih, lu naik bus, lu naik kendaraan umum, kalau ada orang tua duduk dikasih duluan. Diprioritaskan. Bukan lo tendang dari bis, bukan lo lempar keluar, bukan. Lu diri, lo kasih tuh orang tua duduk. Ada ibu-ibu hamil, lo diri, lo kasih tuh orang duduk. Ada orang sakit, lo diri, lo kasih tuh orang duduk. Bukan lo suruh ngungsi, bukan lo lempar ke jendela. Gitu kan? Kalau ada sound horeg-nya berhenti. Kalau ada orang sakit, udah nggak usah ada. Ada nenek-nenek di situ, ada ibu hamil di situ, ada anak bayi di situ. Lu suruh ngungsi, lu gila kali. Lolot. Iya, lolot. Kopong otak lu. Heran. Lah, sampai ada lagi tuh siapa pejabat yang mau bikin karena banyak manfaatnya, dia sampai mau bikin tuh perlombaan sound horeg. Boleh. Perlombaan sound horeg boleh lo bikin di lapangan. Nih, sound horeg kanan kiri deket nih, jaraknya paling 10 meter, lu di tengah-tengah. Jarak 5 meter deh tuh sound horeg. Ada lu di tengah-tengah. Bapak, enggak apa-apa. Bapak di tengah-tengah enggak apa-apa. Bapak rasain tuh. Gimana pusingnya, gimana rusaknya, gimana sakitnya telinga. Rasain, nggak apa-apa. Apa jurinya? Dengerin mana yang paling bagus suaranya, mana yang paling yang paling cepat bikin gendang telinga kita tuh pecah, itu yang menang. Ya kan? Udahlah. Ini lagi tuh siapa namanya? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Kocak juga namanya. Tuh, si Beler tuh. Mukanya sampai gini dia. Demi mendapatkan beat keras bos. Beat keras. Demi mendapatkan beat keras, dia rela tidak tidur selama 1 minggu. 1 minggu lo nggak tidur, nyabu lu. Nyabu. Iya. Coba deh kalau ada orang BNN yang dengar berita itu, yang baca berita itu, coba deh sesekali tes urin deh tuh anak. Iya. Coba deh. Nggak ada orang yang sanggup nggak tidur 1 minggu kalau nggak narkoba. Iya, nggak ada. Gimana ceritanya dia nggak tidur 1 minggu? Lo kayak dukun ono lo. Dukun apa nih yang kemarin tuh? Dukun apa tuh? Yang minum es kopi selama 1 minggu nggak tidur. Es kopi pala lu, nyabu lu itu. Es kopi narkoba lu. Es kopi. Nah, kalau seandainya bener, apalagi itu kan rusak. Udahlah, lu kalau mau bikin sound horeg tuh, kalau misalnya masih mau cari makan dari situ, udah. Kalau mau bikinlah di tempat yang jauh dari pemukiman, di lapangan yang besar, jauh dari pemukiman, ya kan? Bikin batasan pagarnya, yang mau masuk ke situ bayar. Jadi kan enak. Ya kan, anak-anak yang di bawah umur tuh nggak boleh. Misalnya anak-anak kecil yang misalnya umur 10 tahun itu nggak boleh, yang masih kecil tuh nggak boleh.
ya kan? Nggak apa-apa. Lo atur tuh parkirannya sendiri, jangan juga parkir di rumah orang. Jangan kayak kemarin lo ada tuh masuk parkiran ke parkiran rumah orang. Seenak-enak jidat bapak lu parkir di rumah orang, udah nggak ngomong, nggak apa, nggak izin, nggak apa, main nyelonong aja. Panitia tuh yang masukin, duitnya yang apa? Lu dapat duitnya orang yang rusak, orang yang perkarangan orang rusak lu bikin, tapi lu yang dapat duitnya kan aneh. Jangan, udah lu bikin tuh, ya kan? Bikin tuh di apa namanya, di lapangan yang gede, jauh dari pemukiman. Bikin pagarnya, panitia tuh harus teratur. Nah, cari parkiran yang bagus. Jadi semua parkir teratur di situ. Bayar. Udah, tidak mengganggu. Jadi siapapun orang yang ingin rusak telinganya silahkan datang ke situ, nggak apa-apa. Itu kan atas kesadaran sendiri. Ya kan? Kalau kita lewat-lewat di kampung orang kan belum tentu orang itu mau ngedengerin itu. Ya, bagi yang mau, boleh. Silakan datanglah ke lapangan ini hari ini dari jam segini sampai jam segini. Kan enak tuh. Yang dagang-dagang juga akhirnya kan bisa dagang di luar. Ya kan? Jadi ada juga tuh apa namanya? UMKM dagang-dagang kecil jadi dapat kecipratan rezeki juga tuh. Tapi yang tempat yang bagus, di tempat yang jauh dari pemukiman, di lapangan yang gede, lo atur dah sedemikian rupa kalau memang masih mau. Jangan keliling-keliling tempat orang, rusak-rusak genteng, rusak-rusak pagar, rusak-rusak jalan, jangan. Ya, itu deh. Kalau nggak lo bikin yang mini tuh kalau memang masih mau di jalan gitu, bikin yang mini, jangan terlalu gede, bikin yang mini, bikin desainnya tuh yang unik, yang cantik, punya lampu warna-warni, ya kan? Cukup ya segede ya semua mobil yang kecil lah segini lah gitu ya kan, bawa pakai gerobak dorong atau apa kayak, tapi tetap suaranya nggak segede yang biasa, tapi tetap gede gitu, tetap enak didengar gitu. Desainnya bagus, kan enak, masih bisa lo akalin, nggak usah dipaksain segede gitu, nggak usah. Lo mau jadiin budaya sampai ada yang mau bilang mau dijadiin itu jadi salah satu bagian dari budaya kita, budaya Jawa Timur ya. Enggak lah, ngapain? Lagian itu bukan kita juga pencetusnya. Di India tuh udah lama ada itu, bukan kita yang penemu budaya itu, bukan. Jangan kayak inilah orang-orang sebelah lah suka mengklaim budaya orang. Udah, nggak usah. Ya. Udah main aja, biasa aja, yang kecil-kecil ya, jangan sampai ngerusakin gitu kan enak. Nggak perlu lah kita rusak-rusak tempat orang, nggak perlu lah. Udah, sound horeg tuh nggak bagus, nggak bagus, nggak ada bagusnya. Bener, soundnya juga jelek kok, suaranya juga jelek kok. Yang dia bilang beat keras tuh nggak ada kerasnya, jelek, menang gede doang, jelek. Udahlah, ya. Apain gitu, udah. Pakai yang sound kecil aja kalau mau, udah gitu aja. Ini lagi nih, fenomena aneh tuh kok bukan fenomena aneh ya, fenomenanya biasa, kita yang aneh, kita yang menyikapinya aneh, kita yang bikinnya jadi aneh gitu. Belakangan ini gue liat tuh ada itu yang S-line tuh yang ada garis-garis merah di palanya itu kan, body count, ya kan, jadinya tuh kita tuh jadi bangga coba. Orang-orang tuh jadi bangga coba. Ngepost foto ada banyak garis-garis merah, semakin banyak garis merahnya semakin bangga. Si anjing. Lolot lu. Bangga. Gimana lu, Bang? Itu kan garis merah itu kan maksudnya ya kan, maksudnya ini apa, jumlah berapa kali atau enggak jumlah berapa orang dengan atau berapa orang yang udah berhubungan seks sama lu ya kan, itu kan lu bangga akan hal itu kan ya. Ada 12, 10, 15, 30, 275 ribu juta orang lu bikin sampai bangga. Perempuan-perempuan, laki-laki bangga. Apa yang lu banggakan? Apa yang lu banggakan dari kerusakan lu itu? Lu bangga kemaluan lu ledes? Bangga lu? Lu bangga? Darah bangga lu dipakai sama semua orang, bangga? Aneh lu. Malah lu pamer-pamerin coba. Tuhan udah nutupin aib lu.
dengan baik, malah lu pamer-pamerin, lu bangga-banggain, malah lu buka ke orang-orang. Nih gua bisa dipakai nih. Gua sering nih. Sering nih gua nih. Gua ratok nih, ratoknya. Bangga lu. Aneh. Zina itu bukan sebuah kebanggaan, bos. Bukan sebuah kebanggaan. Lu, kalau zina itu adalah sebuah kebanggaan, ya kan? Kalau zina itu adalah sebuah kebanggaan, klasik panti pijat itu ngeweknya nggak di dalam kamar, di trotoar. Bangga. Karena sebuah kebanggaan. Kenapa harus ditutup? Kenapa mereka harus ditutup? Panti pijat apa segala macam gitu. Tempat prostitusi, kenapa harus ditutup? Kenapa ketika mereka melakukan hal itu, kenapa di tempat yang tertutup? Karena kalaupun bangga, itu kebanggaan itu buat diri mereka sendiri aja. Walaupun mereka puas, kepuasan itu buat diri mereka sendiri aja, enggak untuk dipamerkan. Gua habis dari sini dong, enggak. Kalau itu sebuah kebanggaan, enggak ada itu mati pijat yang pijatnya di atas di ruang tertutup, enggak di trotoar. Di trotoar lu negonya di trotoar. Lu jinahnya di trotoar. Itu kalau seandainya itu membanggakan. Iya kan? Tapi kan karena itu bukan sebuah kebanggaan, makanya tertutup. Tolonglah. Nggak bikin lo keren. Lu cowok-cowok, wah udah ngewe sama siapa aja nih, banyak banget. Keren lo. Keren. Hah? Keren? Enggak. Tolol ya. Dari mana kerennya coba? Dari mana kerennya lu pamer ke orang-orang? Banyak orang. Dari mana kerennya? Kerennya di mana gitu? Murah. Mau lu laki-laki, lu tetap murahan lu. Bisa dipakai sama siapa aja kan murahan. Gak usah. Kalaupun lu memang kayak gitu, udahlah, cukup lu aja yang tahu sama perempuan-perempuan itu gitu. Lu aja yang tahu sama laki-laki itu gitu, sama orang-orang yang pernah tidur sama lu. Udah, cukup lu aja yang tahu, nggak usah dipamerin. Nggak usah dibangga-banggain, itu bukan sebuah kebanggaan. Kalau emang itu sebuah kebanggaan, harusnya nggak lu pamerin di sosial media. Kalau itu sebuah kebanggaan, lu ngomong sama mak bapak lu. Mama, aku 70 orang ini, Mama, semalam ada 10 orang laki-laki yang menjamah aku. Itu baru sebuah kebanggaan. Kalau emang lu bangga, jangan lu pamerin sama orang-orang di sosial media. Lu ngomong sama bapak lu, pamerin sama bapak emak lu. Kalau emang itu sebuah kebanggaan, itu baru. Iya kan? Tapi kan enggak. Lu enggak berani kan? Berarti itu bukan sebuah kebanggaan, bos. Itu aib. Udah. Simpan aja buat lu ya. Jangan kasih ke orang-orang, simpan aja buat lu. Buat lu aja. Enggak usah ke orang-orang. Ya enggak? Cukup lah. Kalau mau itu trennya dibikin berubah. Ya kan? Jangan ke body count, tapi ke misalnya ke buku. Jadi Iceland itu udah berapa banyak buku yang lu baca? Ke karya. Iceland itu sudah berapa banyak karya yang lu bikin? Nah, itu keren. Itu baru sebuah kebanggaan. Ya kan? Misalnya prestasi. Sudah berapa banyak prestasi yang lu dapat? Lu juara apa aja, itu keren. Itu baru sebuah kebanggaan. Di situ maunya, ya kan? Itu baru mantap. Bukan berapa kali lo nge-seks, sudah sama siapa aja lo nge-seks. Bukan. Nggak perlu itu, nggak penting. Bikin rendah diri lu doang. Nggak usah lah ya. Punya value dong. Punya sikap dong sama diri. Punya value, punya harga diri sedikit, bos. Ya nggak? Itu baru mantap. Ini ada lagi nih, gue lagi mau ngomongin satu hal yang viral, tapi gimana ya? Viralnya bagus, tapi kasihan sama orangnya. Kebanyakan di kita ini ya, ini juga salah nih. Apa yang kemarin nih? Tukang sate. Bukan, ini apa? Aura farming. Iya kan? Ini bocah viral banget, men. Ini bocah viral banget.
Nah, kebiasaan orang-orang dan kebiasaan orang tua terutama, ketika anaknya viral, ketika ini bocah, ketika ada orang viral, terutama anak-anak, atau bukan terutama anak-anak ya, ketika ada orang viral, itu bakal diundang tuh kemana-mana. Nah, tapi sayangnya ada beberapa yang viral itu adalah anak-anak. Bukan gua mau ngebatasin rezekinya anak-anak ya, tapi tolonglah jangan terlalu dieksploitasi, kasihan. Capek bos, lu gila kali. Itu anak satu hari bisa 3-4 kali kemana, pagi ke sini, siang ke sini, sore ke sini, malam ke situ. Capek, kasihan lu, eksploitasi itu. Dia masih kecil, dia masih pengen main-main. Orang tua tolonglah, jangan terlalu demi bisa mendapatkan pundi-pundi bisa demi dapat uang sampai anak itu kita eksploitasi, janganlah. Maksudnya boleh, misalnya ada undangan di TV ini, di acara ini, satu hari batasin sampai 2, ya kan? Punya sikap, punya harga, bukan masalah uangnya tapi punya harga. Ketika anak gua viral, ya kan, satu hari harus 2 kali aja dia boleh jadi bintang tamu, pagi sama siang. Setelah itu biarkan dia istirahat. Kalau mau besok lagi bikin jadwalnya sama stasiun TV, sama stasiun manapun, sama akun, sama siapapun. Kalau ada yang nelfon, hari ini sudah penuh pak, adanya tinggal besok, lusa. Nah kalau besok tinggal 1 slot, lusa masih ada 2. Itu ya kan, jangan semua di-calling sama ini mau, di-calling sama itu mau, di-calling ke sini mau, gitu mau. Anak lu kasihan. Coba lihat deh beberapa di beberapa acara ini anak tuh udah nggak semangat. Awal-awal lu masih asik tuh dia kan, dia masih asik. Lama-lama lu lihat deh, kasihan, udah capek, udah nggak dari hati, udah nggak semangat. Masa lu nggak bisa ngeliat itu sih? Masa orang tua nggak bisa ngeliat itu sih? Masa dipaksakan terus sih? Masa dibiarin sih anaknya capek? Kasihan loh. Nanti kalau dia sakit, dia nggak nikmatin juga uangnya. Yang banyak nikmatin uangnya orang tuanya juga. Nanti malah dia sakit lah kan, lu jangan nggak jadi panjang juga. Dijaga ritmenya. Jangan sampai dia sakit. Jangan terlalu apa ya? Sebagai orang tua kita jangan terlalu serakah ngambilin itu. Udah. 1 hari 2 kali. Kalau memang dia viral dan orang butuh sama dia, tenang aja pak. Sebulan nggak kemana-mana itu, sebulan ada terus itu. Tenang aja, dapat itu pak. Tenang aja, nggak bakal hilang itu, nggak bakal nanti udahlah nggak usah lah, enggak. Pasti. Jangan di jangan, nggak usah, kasihan pak. Sakit dia nanti, kasihan dia. Dia tuh anak kecil. Berdosa loh kita sebagai orang tua kayak gitu. Tuh. Akhirnya kan anak kita yang kerja. Anak kita yang nyari uang. Uangnya kita makan. Anak kita capek, sakit. Jadi makannya jadi nggak teratur, apa segala macam. Tidurnya jadi nggak teratur, apa segala macam. Udah pak ya. Dibagilah waktunya. Kita pun kalau misalnya mau ngundang nih, buat yang punya acara nih, kalau misalnya mau ngundang, kasihlah dulu dia space untuk istirahat. Siapapun ya, terutama anak-anak yang lagi viral, kasihlah mereka space untuk istirahat. Jangan terlalu dieksploitasi, kasihan, capek, kasihan. Ya, nah itu aja. Jangan kopong, ya kan? Ya, assalamualaikum. Gua Sky Al Mukarrom Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikitiu.